Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak apa kabar? Kalau ibu bertanya, anak-anak apa kabar? Anak-anak menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Kita ulangi ya. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Oke, sebelum memulai pelajaran, ibu punya tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya seperti ini. Kenapa spion ada dua? Karena kalau cuma satu, namanya kesepion. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari materi tentang protista. Tahukah kalian apa itu protista? Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Dari sudut pandang taksonomi, pengelompokan ini ditinggalkan karena bersifat parafiletik. Ciri-ciri umum protista. Yang pertama, organisme eukariotik yang bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, hidup bebas di air tawar, air laut, dan parasit di cairan tubuh jaringan makhluk hidup. Berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan pembelahan biner, sedangkan seksual dengan cara konjugasi ataupun dengan cara gametogami, baik isogami maupun anisogami. Klasifikasi protista. Yang pertama, protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Kata protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama atau mula-mula dan zoon yang berarti hewan, sehingga protozoa diartikan sebagai hewan pertama. Ciri-ciri protozoa. Yang pertama, bersel satu atau uniseluler dan mempunyai organisasi sel yang sederhana. Yang kedua, mampu bergerak aktif dengan alat gerak pseudopium atau kaki semo, silia atau rambut getar, dan flagela atau bulu cambuk. Alat gerak ini berfungsi untuk melekat pada substrat atau organisme lain. Ciri yang ketiga yaitu berukuran mikroskopis dan ada yang mencapai 6 mm. Yang keempat, cara hidup parasit, saprofit, dan yang hidup bebas. Yang kelima, kebanyakan hidup soliter atau berkoloni di tempat-tempat berair. Yang keenam, jika kondisi kurang menguntungkan, protozoa akan membungkus diri membentuk sista untuk mempertahankan diri. Bentuk protozoa beraneka ragam, yaitu bulat, lonjong, memanjang, dan ada yang berubah-ubah atau disebut amuba. Protista mirip hewan meliputi kelas Rhizopoda atau protista berkaki semu. Rhizopoda termasuk protista mirip hewan, bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu. Tubuh Rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hidup di air tawar,
laut, dan tempat berlumpur. Bersifat parasit pada manusia dan hewan. Yang kedua, kelas Ciliata atau Protista bersilia. Silia adalah bulu-bulu halus yang melekat pada membran sel, bergerak dengan silia atau rambut getar, yang mempunyai bentuk tubuh oval, tidak berubah-ubah, mampu bergerak bebas ke segala arah. Yang ketiga, kelas Flagellata, Protista berbulu cambuk. Alat gerak flagellum atau cambuk getar yang juga merupakan ciri khasnya. Juga memiliki alat pernapasan yang disebut stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung dalam kornel. Beberapa flagellata bersifat parasit. Yang keempat, kelas Sporozoa atau Protista berspora. Sporozoa adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu. Dapat membentuk spora, hidup sebagai parasit pada tubuh manusia dan hewan. Tubuh berbentuk bulat, panjang, atau lonjong. Protista mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena bersifat autotrof dan memiliki klorofil. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan yaitu yang pertama, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilom. Yang ketiga, uniseluler atau multiseluler. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. Yang keempat, reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi pembelahan sel, pembentukan zoospora dan zingospora. Reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Contoh protista mirip tumbuhan adalah ganggang yang terdiri dari filum Euglenophyta. Protista mirip tumbuhan meliputi yang pertama Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta adalah kelompok alga yang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya, memiliki anggota sekitar 7.000 spesies. Juga merupakan alga uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil yang dominan sehingga membuat alga berwarna hijau. Yang kedua, Phaeophyta atau alga coklat. Umumnya bersifat mikroskopis, dapat mencapai ukuran lebih dari 30 meter dan mempunyai gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung, memiliki anggota sekitar 1.500 spesies. Yang ketiga, Triphyta atau alga keemasan. Warnanya kuning keemasan berasal dari kandungan pigmen karotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya dan membuat klorofil tidak terlalu tampak. Yang kelima, Rhodophyta atau alga merah adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga ini pada umumnya bersel banyak dan makroskopis. Bacillariophyta atau diatom. Bacillariophyta atau diatom adalah suatu kelompok besar dari alga plankton yang paling sering ditemui. Kebanyakan bersel tunggal, walaupun beberapa membentuk rantai atau koloni sel diatom. Dilapisi dinding sel unik yang terbuat dari silika, memiliki klorofil, dan mampu berfotosintesis.
Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, yuk kita bermain games untuk melatih fokus kalian ya. Jadi games ini ada 2 clue. Clue yang pertama, aku selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Suaraku bisa membuat seseorang gelisah, bisa membuat seseorang semangat, bahkan bisa membuat seseorang merasa terintimidasi. Dan clue yang kedua, ayo bangun, ayo berangkat ke sekolah, ayo berangkat ke kantor. Ah, andai aku bisa berbicara. Siapakah aku? Aku adalah jam dinding. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Perbedaan ciri-ciri protista mirip hewan dan mirip tumbuhan, yaitu protista mirip hewan, makanannya langsung diambil walaupun ada protozoa yang sangat kecil. Sedangkan protista mirip tumbuhan mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis. Untuk tumbuhan, walaupun dia protista mirip tumbuhan, kalau masih ada zat hijau, dia tetap bisa berfotosintesis. Peranan protista bagi manusia. Peranan protista yang merugikan yaitu yang pertama, Entamuba histolytica, hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Yang kedua, Entamuba hartamani, hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan disentri tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamuba histolytica. Yang ketiga, Entamuba gingivalis. Yang keempat, Trypanosoma gambinse, menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Vektor perantaranya adalah lalat dari jenis Glossina tachyonides. Yang kelima, Trypanosoma evansi, menyebabkan penyakit pada ternak sapi, kuda, dan kerbau. Banyak berjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Vektor perantaranya adalah lalat dari genus Tabanus. Peranan protista yang menguntungkan. Yang pertama, zooplankton. Di ekosistem perairan, sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, Entamuba coli. Di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga, Foraminifera, mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah, Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang kelima, Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Semoga sukses dan sampai jumpa.